Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Vivi Indri Sarungu. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teologi. Saya membuat video ini yang bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Teologi, yaitu Dogmatika 1 Pengakuan Iman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang inti pengakuan Gereja Toraja. Gereja Toraja sudah memiliki pengakuan sendiri yang disebut sebagai pengakuan Gereja Toraja yang resmi pada tanggal 27 November 1981 melalui Rapat Konsili Usaha Gereja Toraja dan berdasarkan keputusan Sinode Am di Makkale. Gereja Toraja rindu untuk memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman Gereja Toraja ini dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas gereja di tengah-tengah dunia di mana Gereja Toraja ditempatkan Tuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan Gereja Toraja teristimewa sebagai bahan utama untuk kegiatan pembinaan. Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Pernyataan Allah itu menimbulkan jawaban manusia secara spontan maupun reflektif. Alkitab penuh dengan jawaban manusia terhadap pernyataan Allah. Pengakuan tidak lain daripada jawaban manusia atas pernyataan Allah secara reflektif. Inti pengakuan iman Gereja Toraja ialah pengakuan gereja yang am, yaitu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, yang dijabarkan melalui garis pemikiran sebagai berikut. Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil ke dalam dunia untuk menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Gereja Toraja percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Kita perlu memperhatikan istilah itulah. Memang di dalam ayat-ayat pendukung dari pengakuan ini yang kita pakai adalah dan bukan itulah. Namun istilah itulah yang dipilih dengan alasan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat memang benar dan tidak dapat disangkal. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengaku dengan relevan di tengah-tengah lingkungan kita, maka pengakuan itu baru merupakan pernyataan yang netral, belum merupakan suatu pilihan. Memang Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi selain Dia masih banyak Tuhan dan Mesias-Mesias yang lain. Sebab itu kita memilih kata itulah. Itulah berarti yang jelas memiliki istilah yang beranggapan bahwa banyak kuasa yang bisa kita andalkan, tetapi hanya Tuhan Yesus yang dapat menjadi Juru Selamat kita. Di mana-mana memang Kristus punya banyak saingan, tetapi bagi kita tidak ada pilihan lain selain Yesus Kristus. Di dalam pengakuan Gereja Toraja, kata yang dipergunakan bukan kami, melainkan kita. Dengan mempergunakan kata kita, hal itu dimaksudkan agar setiap pendengar atau pembaca diajak menghayati dan mengamalkan isi pengakuan ini. Jadi, kata kita dimaksudkan untuk melibatkan semua pendengar atau pembaca. Dalam pengakuan Gereja Toraja terdapat 8 bab. Bab 1, Tuhan Allah. Allah hanya satu, dan Allah adalah pencipta yang telah menciptakan segala isi bumi, dan Dialah satu-satunya sumber kehidupan. Hakikat Allah yang satu-satunya itu ialah kasih, yang telah dinyatakannya melalui karya penyelamatannya. Bab 2, Firman Allah. Alkitab adalah firman Allah dan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Bab 3, Manusia. Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, dan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bab 4, Penebusan. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal yang diutus ke dalam dunia dan menjadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan manusia. Jika tidak melalui Yesus Kristus, manusia tidak akan menerima keselamatan. Bab 5, Pengudusan. Melalui Roh Kudus, Allah hadir dan bekerja di tengah-tengah dunia. Roh Kudus meyakinkan manusia melalui firman Allah
bahwa kita telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus sehingga kita adalah ciptaan baru. Bab 6. Umat Allah. Umat Allah diutus ke dalam dunia untuk dunia, berada di dalam dunia tetapi bukan dari dunia. Umat Allah sebagai tubuh Kristus bukanlah suatu persekutuan yang hidup bagi dirinya sendiri, melainkan menampakkan juga kasih Allah kepada sesamanya. Bab 7. Dunia. Dunia dan segala isinya adalah ciptaan Allah yang baik. Manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya. Dunia menjadi bukti bahwa ada kuasa yang tak terbatas yang dapat menciptakan segala sesuatu yang terbatas. Bab 8. Zaman akhir. Yesus Kristus yang telah naik ke surga akan datang kembali untuk menghakimi sekaligus menjadi penyelamat bagi manusia. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai inti pengakuan Gereja Toraja. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.